Oke, ganti. Sukarela atau dipaksa? Antoni Budiawan. Otto Iskandar Dinata dengan gagah dan berani menyampaikan pidato pada pembukaan sidang Volksraad atau Dewan Rakyat Hindia Belanda tahun 1931 hingga 1932. Indonesia pasti merdeka. Anda mempunyai dua pilihan, menarik diri secara sukarela tetapi terhormat, atau kami usir dengan kekerasan, teriaknya. Otto menambahkan, banyak orang mengatakan tanpa adanya paksaan atau kekerasan, Anda tidak mungkin melepaskan Indonesia. Tetapi saya percaya bila tiba saatnya, Anda tentu akan melepaskan Indonesia demi keselamatan Anda. Saya menggunakan kata Anda karena apa yang dikatakan Otto Iskandar Dinata di depan Volksraad berlaku universal, berlaku bagi pemerintah yang berperilaku seperti penjajah, menghisap keringat dan darah rakyat, memiskinkan rakyat untuk kepentingan para kroni kapitalisnya. Selama periode 2019 hingga 2022, tingkat kemiskinan dan utang-utang pemerintah seperti balapan. Utang pemerintah naik 62% menjadi 7.734 triliun. Sebuah ironi saat pendapatan negara naik 34% menjadi 2.600 triliun lebih, tetapi jumlah rakyat miskin terus bertambah. Rakyat pantas bertanya dan menggugat untuk apa penambahan utang pemerintah sebesar itu, karena tidak memberi manfaat kepada mayoritas rakyat Indonesia. Di sisi lain, defisit APBN 2022 dianggarkan 868 triliun, tetapi realisasi defisit hanya 53%, jauh lebih rendah dari anggaran. Sedangkan penarikan utang dan sisa lebih anggaran yang tidak digunakan untuk belanja negara mencapai 119 triliun. Kebijakan fiskal seperti ini secara terang-terangan bertentangan dengan kepentingan rakyat, memiskinkan rakyat. Lebih buruk lagi, pemerintah terlihat lebih mementingkan BUMN daripada rakyat. Tahun 2022, pemerintah menarik utang 105 triliun untuk penyertaan modal negara di BUMN. Sebaliknya, rakyat dibebani kenaikan pajak dan harga BBM. Selama ini penyertaan modal negara mencapai ratusan triliun rupiah, tetapi banyak pengusaha dan kontraktor kecil yang tidak dibayar oleh BUMN. Mereka bangkrut. Ada yang datang ke DPR mengatakan bertahun-tahun tagihannya tidak dibayar oleh BUMN. Karya, sekarang rumahnya disita. Nilai pekerjaan hanya 700 juta. Bandingkan uang APBN yang dikorupsi mencapai triliunan rupiah, tetapi rakyat hanya bisa bungkam. Seharusnya rakyat bertanya, apakah hari ini kita hidup di alam merdeka atau masih hidup di masa penjajahan? Terjajah oleh oligarki dan elit partai politik yang memiskinkan bangsa Indonesia. Seharusnya rakyat menggugat, mengembalikan kehidupan ekonomi kepada rakyat, untuk rakyat. Sesuai pasal 23 ayat 1 Konstitusi Indonesia, APBN sebagai wujud pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sekarang ini APBN tidak dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab, tidak untuk kemakmuran rakyat. Artinya pelaksanaan APBN melanggar konstitusi, dikorupsi, bahkan untuk mempertahankan kekuasaan. Uang rakyat dirampok untuk melawan rakyat. Lebih ironi lagi, di tengah kenaikan pendapatan negara akibat melejitnya harga komoditas andalan ekspor Indonesia, pemerintah justru membebani rakyat dengan kenaikan pajak, pertambahan nilai dan harga BBM. Kebijakan ini tidak beda dengan kebijakan pemerintahan kolonial yang juga memiskinkan rakyat Indonesia. Windfall profit kenaikan berbagai harga komoditas hanya dinikmati segelintir elit politik dan oligarki. Kondisi sekarang bahkan lebih buruk dari masa penjajahan. Dewan Rakyat di masa penjajahan membela kepentingan rakyat tanpa rasa takut. Sedangkan Dewan Rakyat saat ini menjadi bagian dari penguasa, menjadi antek penguasa dan oligarki yang turut berperan aktif memiskinkan rakyat bangsanya sendiri. Setelah mengeksploitasi APBN dengan berbagai proyek buatan, para pejabat pengusaha mulai memainkan kebijakan subsidi mobil listrik yang akan dinikmati segelintir elit di negeri ini. Lagi-lagi alasannya mengada-ada,
yaitu untuk menjaga lingkungan hidup, untuk menjaga emisi karbon kendaraan berbasis bahan bakar fosil. Tetapi mayoritas pembangkit listrik, sekitar 65%, masih menggunakan bahan bakar batubara yang merupakan energi sangat kotor dengan emisi karbon yang paling buruk. Ada dua modus penggunaan APBN untuk mobil listrik. Pertama, pembelian mobil listrik untuk pejabat setingkat eselon 1 dan eselon 2 dengan anggaran masing-masing sekitar 966 juta dan 746 juta. Kedua, subsidi pembelian kendaraan listrik kepada masyarakat. Modus lainnya adalah mengeksploitasi laut, mau menghidupkan lagi ekspor pasir laut yang dilarang sejak 20 tahun lalu. Alasannya untuk mengelola hasil sedimentasi di laut, untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Alasan ini jelas bertujuan untuk membohongi masyarakat luas untuk kepentingan ekonomi sekelompok orang. Bagaimana mungkin mengelola sedimentasi laut bisa sama dengan ekspor pasir laut? Sebaiknya pengerukan pasir laut justru akan merusak lingkungan laut, merusak ekosistem laut, bahkan bisa menenggelamkan beberapa pulau. Oleh karena itu, seperti pernyataan Otto Iskandar Dinata, anggota Volksstaat di masa penjajahan, Anda semua wajib mundur, sukarela atau dipaksa. Pilihan ada di tangan Anda.